dengan bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Bila hati terasa berat, seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat?
Walaupun kamu lihat jalan di depanku, pernah ku ragu, ku tetap menyerah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya, ku tetap percaya. Walau tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, tak menyerah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya, tetap percaya. Walau tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap mencoba. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya, ku tetap percaya. Walau tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap mencoba. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Mohon teman-teman perlahan supaya dia membuka kita di dalam doa. Sebelum kita menikmati berkat-berkat dari Tuhan pada pagi yang indah ini, kita masuk dalam doa. Kami mengucap puji syukur Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah, Allah yang kami sanjung tinggi di atas segalanya. Tuhan Yesus, pada kesempatan pagi yang indah ini Tuhan, kami mengucap puji syukur, segala puji hormat kami hanya kepadamu ya Tuhan, atas segala kasih anugerah-Mu yang luar biasa Kau nyatakan bagi kehidupan kami. Di tempat yang indah ini Tuhan, kami rindu Tuhan, ingin berjumpa, berkasih mesra dengan Engkau ya Bapa, ingin menikmati berkat-berkat anugerah-Mu yang luar biasa Tuhan. Biarlah Tuhan, bukan hanya sekedar kami datang ke tempat ini, tapi kami rindu Tuhan, semakin hari semakin intim dengan Engkau. Semakin Tuhan Yesus kami mengerti dan memahami apa menjadi rencana-rencana indah-Mu ya Bapa dalam kehidupan kami. Walaupun tantangan-tantangan di hadapan kami Tuhan Yesus, tapi kami percaya Tuhan, kuasa Allah ada di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah dengan kekuatan kasih anugerah firman-Mu ya Bapa, yang Tuhan percayakan bagi hamba-Mu di tempat ini Tuhan Yesus, kiranya Tuhan menjadikan suatu kekuatan Tuhan untuk kami tetap teguh di atas kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berkati hamba-Mu ya Tuhan, pakai lidah ibadah hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan rahasia firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, supaya firman-Mu Tuhan menjadikan pegangan dalam hidup kami, menjadi kekuatan, menjadi terang Tuhan di dalam gelapnya dunia ini Tuhan. Ucapan syukur kami aturkan kehadirat-Mu ya Bapa, atas segala berkat kasih anugerah-Mu yang luar biasa Kau nyatakan bagi saudara-saudara kami ya Tuhan, di dalam pelayanan ya Tuhan, masing-masing talenta yang membawakan kehadirat-Mu ya Bapa. Tuhan, sucikan kuduskan hati kami Tuhan, untuk kami persembahkan di hadirat-Mu, di altar-Mu yang maha kudus ini Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Kau layakkan Tuhan setiap persembahan kami ya Bapa di dalam pelayanan kami masing-masing Tuhan, supaya Tuhan kami rindu Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan, kami mengerti dan memahami apa yang menjadi kesukaan-Mu ya Bapa.
Itulah yang kami ingin persembahkan Tuhan, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ucapan syukur kami Tuhan akan lagu ini. Tuhan, kami serahkan Tuhan firman pagi hari ini Tuhan, di dalam nama dan kuasa kasih-Mu. Kiranya Tuhan, ibadah dari awal pertengahan sampai akhir Tuhan, tangan kuasa-Mu mencengkeram kehidupan kami. Kami datang kemari Tuhan dengan membawa berkat anugerah kasih Tuhan. Kami pulang tidak dengan sia-sia Tuhan, tapi dengan segala puji syukur kami Tuhan kehadiran-Mu ya Bapa. Itulah yang kami rindu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap puji syukur Tuhan hanya kepada-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sedang jemaat silakan untuk duduk kembali. Kami segenap imam-imam pada pagi hari ini yang melayani ucapan Shalom, selamat pagi, selamat beribadah kembali pada Tuhan. Apa kabar saudara hari ini? Luar biasa. Luar biasa, amin. Jawabnya seperti itu. Seperti kita punya iman luar biasa, sebab Allah kita adalah Allah yang luar biasa, amin. Apa kabar saudara hari ini? Lebih semangat lagi, apa kabar saudara hari ini? Sekali lagi, apa kabar saudara hari ini? Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita akan lebih bersorak-sorak meninggikan Tuhan di kesempatan pagi hari yang indah ini. Terima kasih. Kami mau meninggikan nama Tuhan. Ku
bersukacita di bait Allah. Amin. Ketika Roh Allah menyertai kehidupan kita, kita bisa menaklukkan setiap perkara yang ada di hadapan kita dengan iman kita. Amin. Dengan iman kita, apa yang mungkin bagi mata kita, bagi apa yang kita rasakan, tapi oleh iman kita akan menghadapi segala sesuatu. Sehingga dalam melayani Tuhan ada perkara yang sulit mungkin kita hadapi, tapi dengan Roh Allah tinggal dalam kehidupan kita. Roh itu seperti sungai yang mengalir, amin, memberikan kekuatan demi kekuatan sehingga kita di dalam mengiring Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya, mengalir di dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Sungai-sungai yang mengalir, jangan siap kita. Sungai-sungai cintamu mengalir dalamku. Katakan yes. Yes, yes, yes. Aku suka cintamu melimpah dalamku.
hati dan pikiran kita ditaburi kebenaran firman Tuhan. Kita bersama-sama bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu kekal Tuhan selama-lamanya. Dan Kau ada bagi kehidupan kami. Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Terima kasih karena percaya Kau yang berjanji setia. Berharapanku
Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur karena sampai saat ini Kau nyatakan perlindungan, Kau nyatakan kekuatan, kesehatan dalam hidup kami. Dan kami percaya kuasa kasih-Mu Kau nyatakan atas bangsa kami Indonesia yang saat ini sedang diperhadapkan pada kenyataan pandemi COVID-19 yang belum selesai. Kami percaya Kau memahami perjuangan manusia darah daging yang penuh cacat celah. Untuk itu Tuhan Yesus berkorban di kayu salib, mentahirkan kami, mengampuni kami dari segala cacat celah kami. Seiring pengampunan dari Tuhan, kiranya Tuhan berkemurahan, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, memberikan pemulihan atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Terkhusus kami umat-Mu di tempat ini, kiranya kuasa kasih-Mu terus membawa hidup kami, menerangi hati kami, menuntun hidup kami, dibaharui dari hari ke hari, sampai pada kesempurnaan yang dikehendaki Tuhan. Layakkan kami menerima pengajaran firman Tuhan, dan juga layakkan hamba menaburkan kebenaran firman-Mu. Oleh kuat kuasa pengurapan Roh-Mu, kami memahami dan kami menjadi pelaksana dari kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman. Amin. Silakan sudah duduk kembali. Puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur kita panjatkan di hadapan-Nya yang penuh kasih. Oleh karena kemurahan-Nya, oleh karena kasih-Nya, kita ada sampai saat ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melihat situasi yang sedang terjadi di dunia ini terkait dengan wabah COVID-19 yang sampai sekarang belum reda, bahkan menurut informasi kecenderungan terus meningkat. Tetapi di sisi lain kalau dicermati maka ada satu peningkatan kesembuhan demi kesembuhan yang terjadi secara khusus di tengah-tengah bangsa kita, masyarakat kita Indonesia. Saudara ketahui berita-berita yang berkembang, ada yang mengatakan bahwa untuk bisa pulih kembali seperti sedia kala, saudara tanpa masker, physical distancing, harus betul-betul balik seperti sedia kala. Itu hanya perkiraan, bisa-bisa tidak. Tahun 2022 Januari 2021 baru akan mengadakan satu vaksinasi sedikit demi sedikit, setahap demi setahap. Pada umumnya nanti pertengahan 2021 itu pun belum semua mendapat vaksinasi anti COVID-19. Kalau kita membaca berita-berita yang sedemikian, maka sebagai orang yang percaya, memahami tentang firman Tuhan, maka
tentunya kita tidak perlu menjadi cemas berkepanjangan, tidak perlu khawatir, sehingga menjadi stres karena cemas, karena khawatir, menjadi serba takut, mau melakukan sesuatu takut, mau pegang sesuatu takut, semua entah di jalan, entah di rumah, mau belanja nanti takut barangnya itu juga ada virusnya. Mau beli sayur di pasar, jangan-jangan sayurnya ada virusnya. Mau belanja di Indomaret, Alfamart, atau swalayan yang lain, berpikir jangan-jangan itu kan sudah dipegang orang banyak. Kalau saudara berpikir dan terus berpikir seperti itu dalam kecemasan, dalam ketakutan, saudara sakit bukan karena virus, tetapi saudara sakit karena kekhawatiran, karena kecemasan, akhirnya lama-kelamaan depresi. Hidup dilanda dengan ketakutan. Apa yang ada di dalam pikiran manusia bukan lagi firman Tuhan. Apa yang ada di dalam pikiran manusia bukan lagi percaya bahwa Tuhan itu ada dan sanggup melakukan perkara yang besar, perkara yang dahsyat, jangankan menyembuhkan. Dia itu mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Sebab itu yang perlu kita pikir sekarang, bagaimana di tengah-tengah ancaman maut COVID-19 saudara tetap eksis, sehat, kuat, dilindungi Tuhan. Amin. Jalan menuju kesehatan, solusi menuju kesehatan, menuju perlindungan secara khusus, itu bagaimana? Itu yang perlu kita pikir dan perlu kita tindak lanjuti. Kalau cuma dipikir terus, maka sama dengan yang lain-lain. Sebab itu masing-masing pribadi kita harus memahami apa yang menjadi kehendaknya Tuhan, apa yang menjadi ketetapannya Tuhan, apa yang menjadi keputusannya Tuhan. Jadi kalau kita sebagai orang percaya firman Tuhan sudah jelas, dia sang terang itu. Kalau dia sang terang itu, tinggal bagaimana sekarang kita bertindak, bersikap. Sebab sang terang ini sudah datang ke bumi lama, cukup lama dia ada bersama-sama miliknya. Tetapi Tuhan katakan miliknya tidak mengenal. Banyak orang mengatakan percaya tetapi tidak mengenal. Sebab itu kalau kita pelajari bagaimana tentang perumpamaan 10 anak darah yang dipisahkan menjadi 2 bagian, yang 5 bijaksana, yang 5 yang bodoh. Dikatakan kecil juga bisa. Menjadi sosok kaki dia tentunya melewati sebuah proses panjang. Terbentuk menjadi jemaat yang laksana sosok kaki dia tidak cukup hanya diajari firman, tidak cukup. Apalagi pelajaran jarak jauh, tetapi ada tahapan demi tahapan yang perlu kita mengerti, yang perlu kita pahami dengan detail, sehingga ketika kita memahami tahapan demi tahapan, nanti kita tidak salah paham,
dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Yang jelas firman Tuhan ini tidak salah, tetapi manusia yang mendengarnya seringkali menjadi salah paham, atau bahkan pemahamannya yang salah. Bagaimana memahami kebenaran firman ini dan kita menjadi pelaksana dari firman itu? Jika suatu saat dari tahapan demi tahapan proses yang sudah kita lalui, maka lahirlah, terbentuklah sosok kaki dian emas seperti yang dilihat oleh Yohanes Rasul di Pulau Patmos. Perlu waktu yang panjang. Tidak dalam waktu singkat terus jemaat tampil menjadi sosok kaki dian emas yang luar biasa. Bisa memancar terang di mana-mana. Belum cukup jemaat punya karunia, jemaat dipercaya jabatan, jemaat dipercaya otoritas Tuhan untuk melaksanakan pekerjaan kasih. Jemaat berbuah-buah. Itu perlu pengujian demi pengujian, tahapan demi tahapan proses, sampai masing-masing pribadi memiliki kemurnian hati yang pasti. Jangan pikir orang yang sudah melakukan sesuatu yang kelihatannya dahsyat, satu saat tidak pudar. Manusia yang tidak disalut oleh otoritas kuasa pengurapan roh, satu saat pudar. Dan bagaimana supaya sosok kaki dian emas itu tidak pudar? Tahapan demi tahapan proses ini harus kita pahami dengan baik. Sebab banyak orang, banyak manusia seringkali menjadi salah paham terhadap firman. Ketika sedang dididik, ketika sedang ditempa, ketika sedang diproses, banyak manusia yang menjadi salah paham. Kita baca dulu, kita mulai pasal pertama. Ayat 20. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ketujuh kaki dian emas itu, ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Ya, 7 kaki dian adalah 7 jemaat di Asia Kecil, representatif dari jemaat yang berasal dari gereja bangsa kafir. Israel punya pandangan, bangsa Yahudi punya pandangan, mereka adalah orang-orang pilihan Tuhan. Bangsa di luar mereka dianggap bangsa kafir, termasuk kita ini. Tetapi oleh karena kasihnya Kristus, maka kuasa pengorbanan Kristus itu menjangkau kita, supaya kita juga masuk di dalam bilangan orang-orang yang diselamatkan itu. Rahasia ketujuh bintang yang dilihat oleh Yohanes Rasul adalah malaikat ketujuh jemaat, bahasa lainnya malaikat sidang, atau pemimpin umat, pelayan umat. Bahasa lainnya lagi gembala sidang atas jemaat-jemaat itu. Ketujuh jemaat adalah jemaat yang di Asia Kecil,
mewakili kondisi-kondisi gereja Tuhan yang tersebar di seluruh bangsa di muka bumi. Antara ketujuh bintang dan ketujuh kaki Dian ini saling terkait. Dua belah pihak ini tidak bisa terpisahkan posisinya. Untuk menghantar jemaat tampil laksana kaki Dian emas yang mampu memancarkan sinar terang dari sumber kemurnian yang ada pada Kristus. 7 kaki Dian emas itu muncul dari kepemimpinan bintang-bintang yang digenggam tangan kanan Allah. Kaki Dian itu lahir, muncul dari orang-orang yang siap ditempatkan Tuhan dalam posisi untuk mengawasi, untuk menyelidiki, untuk menegur, untuk mengoreksi jemaat Tuhan. Dari ketujuh bintang itu, dari pemimpin-pemimpin umat itu, dari pelayan-pelayan umat itu, keluarlah didikan demi didikan. Pengajaran firman Tuhan meluncur laksana aliran air hidup yang akan membentuk umat Allah, yang akan membentuk karakter jemaat. Sampai jemaat itu memiliki mental Kristus, memiliki pikiran dan perasaannya Kristus. Yang ada di dalam pribadi umat itu hanya kemurnian hati, hanya terang. Sama seperti bintang yang digenggam tangan kanan Allah. Bintang-bintang ini tidak bisa berjalan semaunya sendiri. Jadi jemaat itu akan lahir, terbentuk, menjadi sosok kaki Dian emas kalau yang menggembalakan adalah orang-orang hamba-hamba Tuhan yang hidupnya berada pada otoritas tangan kuasa Tuhan. Tidak bertindak menurut akalnya sendiri, tidak bertindak menurut keinginannya sendiri, tetapi apa yang dikerjakan di tengah-tengah umat Allah untuk membangun umat Allah, untuk membangun jemaat Allah, semua tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Sama-sama tidak enaknya menurut kekuatan, menurut ukuran manusia darah daging, sama-sama tidak enaknya. Akan menjadi enak, akan menjadi sukacita ketika 7 bintang ini mengerti bahwa kamu itu ditugasi oleh Tuhan, kamu itu dipilih oleh Tuhan. Demikian juga dirasakan jemaat yang didambakan, dipersiapkan, ditempa menjadi sosok pelita emas. Masing-masing ngerti. Jemaat itu ngerti, punya kemurnian hati bahwa dia sebagai imam besar hadir setiap saat, memberikan kekuatan bagi. Setelah menjadi sosok kaki Dian emas, ditempatkannya di ruang suci. Jemaat masing-masing pribadi ngerti bahwa arah dari proses didikan, dari pengajaran firman Tuhan, arah dari proses penempaan, arah dari proses pemurnian, arah dari proses pentahiran, arah dari proses demi proses yang dialami jemaat
dipahami, dimengerti dengan baik. Kalau jemaat mengerti bahwa setiap proses kehidupan yang terjadi di dalam dirinya itu mengarah pada kemuliaan, karena Tuhan sendiri yang memilih. Dan Tuhan sendiri yang menempatkan saudara di ruang suci menjadi sosok kaki dia. Jadi sama-sama. Sang bintang juga ngerti bahwa Tuhan yang memilihnya. Jemaat juga ngerti bahwa saudara itu pilihan Tuhan. Proses demi proses itu bertujuan untuk menggapai kemuliaan. Tuhan menempatkan saudara berada pada titik kemuliaan itu Tuhan sendiri yang ngatur. Sang bintang diatur Tuhan, sang pelita emas juga diatur Tuhan. Kedua belah pihak ini sama-sama melaksanakan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan, apa yang menjadi ketetapannya Tuhan, dan keputusannya Tuhan. Jadi kalau kedua belah pihak ini mengerti, maka saudara tidak akan menjadi kecewa ketika dididik oleh Tuhan dengan caranya Tuhan yang seakan pedih didikan itu. Saudara sebagai hamba Tuhan, gembala sidang, full timer yang menopang mendampingi penggembalaan di tempat ini, saudara tidak akan gampang kecewa. Saudara tidak akan gampang salah pikiran, salah paham terhadap rencana Tuhan dalam hidup saudara. Kalau saudara ngerti, tetapi akan menjadi persoalan besar, akan menjadi persoalan yang sangat berat ketika saudara tidak mengerti dan saudara memilih jalanmu sendiri. Pada generasi milenial, generasi akhir zaman ini, banyak manusia yang cenderung menempatkan dirinya bukan pada posisi kagidian yang diatur Tuhan. Banyak umat yang kenyataannya memposisikan gembalanya, pelayan umat Tuhan di tengah-tengah hidupnya, sebatas simbolis. Jika banyak gembala sidang, banyak hamba-hamba Tuhan yang ditempatkan di tengah-tengah umat Allah, tidak punya otoritas untuk menyampaikan kebenaran firman yang murni. Tidak sedikit yang mendapat ancaman. Ini tidak hanya zaman sekarang, sejak zaman dulu. Kalau seorang hamba Tuhan itu menyampaikan kemurnian firman Tuhan sebagaimana Tuhan kehendaki, maka akan banyak menghadapi ancaman. Manusia tidak suka ditegur, manusia tidak suka dikoreksi, manusia tidak suka dinasehati. Banyak yang merasa pintar, banyak yang merasa hebat, banyak yang merasa sudah mampu. Jika keberadaan seorang hamba Tuhan di tengah-tengah umat Allah sebatas simbolis, organisatoris, kewenangan Tuhan yang Tuhan pinjamkan dalam dirinya seakan-akan dikesampingkan, tidak dihargai oleh banyak orang. Manusia cenderung tidak ngerti dan tidak mau tahu tentang ketetapan Tuhan, hierarki kerajaan surga. Manusia tidak mau tahu. Apalagi punya materi banyak. Apalagi punya materi banyak.
Dan itu tidak hanya terjadi di tengah-tengah umat. Banyak pendeta yang sudah punya banyak materi, lupa dengan tugas misinya. Banyak yang membangun kerajaannya sendiri, tidak memperhatikan bagaimana jiwa-jiwa, menjangkut jiwa-jiwa, memperhatikan jiwa-jiwa, baik secara materi maupun secara spiritual. Sebab itu membangun jemaat yang laksana, kaki dia lemas, itu tidak cukup. Sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Jemaat perlu betul-betul menempatkan diri pada kapasitas sebagai jemaat yang terpimpin, yang tergembala dalam suatu kawanan yang ditetapkan Tuhan. Demikian juga sang bintang yang ditetapkan Tuhan, yang ditempatkan Tuhan adalah orang-orang yang memiliki kemurnian hati, memiliki pikiran dan hati yang terang. Bukan bintang yang beredar-edar tanpa kendali tangan Tuhan, tanpa kendalinya Tuhan, tanpa kuasa otoritas Tuhan. Bukan gembala, bukan hamba Tuhan yang semaunya sendiri. Sebab itu saudara, kita harus mengerti, kita harus memahami hal-hal yang sedemikian. Tujuannya apa? Supaya dari hari ke sehari ini proses kehidupan akan semakin berat. Persaingan hidup di bumi ini semakin ketat. Negara-negara yang berkonflik tidak kunjung selesai, dan terus konflik terjadi di intern mereka. Perang saudara, persengketaan di antara bangsa sendiri, di tengah-tengah hidup mereka, kebangsaan mereka, menjadikan masyarakat bangsa itu yang berkonflik dan terus menerus tidak kunjung reda. Lama-kelamaan mereka sudah nyaman. Hidup di tengah-tengah peperangan, hidup di tengah-tengah ancaman setiap saat. Akhirnya mereka mencari negara-negara yang damai, negara-negara tidak pernah konflik yang besar. Mereka akhirnya eksodus, pergi meninggalkan. Banyak negara-negara yang dilanda kemiskinan, yang dilanda akhirnya kelaparan. Banyak penduduk bumi yang di negara mereka sendiri justru kelaparan. Mereka pengen hidup, mereka pengen mempertahankan hidupnya, keluarganya. Mereka eksodus, mengungsi, mencari negara-negara, terutama negara-negara Khatulistiwa, mencari makan, cukup untuk bisa makan. Bahkan mereka berbulan-bulan terapung-apung di tengah-tengah laut. Karena di negara mereka sendiri terjadi konflik ya tidak kunjung selesai. Dan ini terus-menerus akan terjadi. Kalau kita yang ada dalam kondisi Indonesia ini negara yang luar biasa. Saudara tahu sendiri, Indonesia ini negara yang luar biasa. Negara lain mengatakan ini surga kecil turun ke bumi, serpian dari kerajaan surga turun ke bumi. Indonesia, kekayaannya luar biasa, kekayaan darat, kekayaan laut, cukup untuk hidup masyarakat negeri ini, bahkan berlimpah-limpah sampai ratusan keturunan. Saudara tahu, negeri ini banyak diserbu orang-orang asing.
mencari makan di negeri ini. Oleh sebab itu, sebagai anak negeri, saudara harus bangkit. Terkhusus anak-anak muda, generasi sekarang. Bukan berarti yang tua, generasi lama, 60-an, 70-an tidak bangkit. Artinya secara fisik sudah mulai surut, maka anak-anak kita harus saatnya bangkit untuk bersaing. Kalau orang asing sudah masuk mencari makan, bekerja keras, sudah jangan sampai di negeri sendiri bermalas-malas. Amin. Yang lain sudah kerja sampai berkeringat, saudara masih tidur karena saking enaknya masih bersama orang tua. Atau bermanja-manja dengan apa ini, dengan gadget. Kalau yang lain mata hatinya terbuka, pikirannya terbuka, gadget yang dia miliki bisa buka toko, bisa jualan. Tapi ada juga buka gadget bukan jualan, tetapi mainan. Nah, ini generasi orang model-model seperti ini sulit untuk diberkati. Sebab itu masing-masing harus siap. Orang tua tolong anak-anak dipantau, diawasi. Jangan sampai anak-anak terjebak pada pergaulan-pergaulan yang tidak pas, diiming-imingi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Para pengedar sudah berkeliaran, kapan hari ditangkap berapa orang, baik di kota maupun kabupaten. Masih muda-muda, sabu-sabu 7,9 kalau tidak salah, sekian gram. Jadi kalau kelihatannya kok senyap-senyap tidak ada masalah, tahu-tahu langsung ketangkap. Bukan aparat tidak ngerti, bukan berarti BNN itu diam. Amati setelah satu saat sudah ngumpul, baru siapkan pasukan sergap. Kena. Jangan sampai saudara, anak-anak terjebak pada pergaulan, pada lingkaran setan seperti itu. Berkawan boleh, tetapi harus selektif masa-masa sekarang. Ini sungguh berdampak cukup luas terhadap kehidupan masyarakat. Tetapi kalau kita punya pikiran yang jernih, punya hati nurani yang jernih, bisa bercahaya laksana kaki dian emas, maka saudara akan memiliki satu pandangan, bisa mengambil hikmah dari musibah ini. Saudara juga bisa belajar empati. Empati kepada bapak dan ibu guru yang selama ini mungkin punya pandangan ada apa-apa, kadang wali murid demo, ada anak mungkin diselentik atau diingatkan atau dikatai, kamu itu kok bodoh, kok gak pinter-pinter. Nanti bilang sama orang tuanya protes, demo, tersinggung karena apa, anaknya dikatakan bodoh. Dengan kondisi seperti ini kita bisa berempati. Ternyata didik anak jadi pinter itu tidak mudah. Perlu kesabaran, perlu ketekunan, perlu kemurnian hati, perlu kerelaan. Ternyata ketika bapak ibunya, papa mamanya sendiri mendidik juga tidak sabar kan? Banyak yang tidak sabar didik anaknya sendiri. Ternyata
ada hikmahnya. Semua peristiwa yang terjadi ada hikmahnya. Bagaimana saudara sebagai orang tua bisa mengendalikan situasi? Sudah gajinya pas-pasan, berkatnya pas-pasan, harus menyelesaikan masalah ini, masalah itu. Kalau sudah rumah tangga sendiri, di perumahan atau di apa, di kampung. Kalau di kampung saya katakan bolak-balik. Kalau di kampung jauh dari kota, apalagi ada lahan, asalkan saudara mau nanam, bisa mengurangi pengeluaran. Sayuran tidak beli bibit tomat itu murah, bibit lombok murah, bibit sawi, kangkung itu kan murah, ditanam saatnya panen. Sudah tinggal metik, tidak perlu belanja, ngurangi pengeluaran. Kalau apalagi kalau hidup di apartemen, kan tambah parah. Mau nanam apa di apartemen? Udah ngeluh, udah gajinya tidak cukup, sampai pertengahan bulan sudah habis, ngajari anak tidak bisa-bisa, nanti pusing. Sang bapak ngajari juga tidak sabar, balik lagi pada pelajaran dasar. 5 dikurangi 3 berapa? Dijawab 9. Bolak-balik dikurangi sampai diumpamakan. Dek, kamu punya ayam goreng 5. Terus saya ambil 3. Masih berapa? Dijawab karo anake, ojo Pak iki nggonku kabeh. Bapak urian. Jadi yang belajar tidak hanya anakmu, saudara juga harus belajar sebagai orang tua. Belajar sabar, belajar tekun, belajar mengasihi, belajar bertanggung jawab. Sampai anakmu itu bisa membaca, bisa ngitung. Kalau saudara tidak praktek sendiri, kadang-kala manusia terlalu meremehkan seorang guru. Dari sini kita harus belajar empati. Oh ternyata Bapak Ibu guru di sekolah itu perjuangannya juga angel, tidak mudah. Diajari baca, CO dibaca apa? Co, 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 RO, ro. Terus dibaca apa di depan? Condet. Jadi mendak pusing bagaimana, diajari lagi CO, co, RO, ro. Terus baca di depan. Caret. Ayo, terus mau ngelurang piye? Setelah itu tidak selesai, tidak bisa-bisa. Saudara sudah siap cambuk di sebelahnya. Padahal gurunya di sekolah tidak pernah seperti itu. Gurunya tidak siap cambuk di sebelahnya. Belajar dengan orang tuanya sendiri justru malah di sebelahnya dicepai selang. Kalau dicepai kayu, gak iso jawab pisang meneh. Habis. Coba andai kata guru seperti itu, saudara pasti demo kan? Ini sebenarnya sak enake dhewe, sak maunya sendiri itu seperti itu. Guru itu sudah mulai zaman dulu. Zaman kalau baca dulu bukunya kan warna biru ya kalau tidak salah ya, biru atau panjang itu kan, bukan ke sini tapi ke sana. Ini budi ditekoni karo bocah saiki bapake nang ndi. Itu belum sampai pelajarannya. Ini budi, ini bapak budi. Orang yang protes dari daerah lain itu. Terus bapakku mana?
Kalau semua bapaknya Budi, enak saja orang Jawa. Bapakmu kok enggak ada. BU, Bu, DI, D. Dibaca apa? Dudu. Bolak-balik ya ta concong. Diajari bolak-balik Aisyah iso. Wis bapakne wis ngene. Wis bolak-balik gedhe-gedhe. Iki sampeyan ya. Wis mulai geget untu wis isa meneh. BU, Bu, DI, D. Dimaca apa? Budal. Orang ngeluh, langsung gurune udah mulai dewi-dewi ngopi, atau muridnya dewi. Ditinggal gurune tolak. Akhirnya geletak nganggo neng kono jebul. Geletak diturun neng kono. Sampai sore dijarne wae. Saking opo? Saking pusingnya. Gurune lho saking pusingnya. Bisa betul, mari coba. Jangan sampai hal ini terjadi sebagaimana terjadi yang lagi viral akhir-akhir ini. Orang itu sampai anaknya meninggal, dicambui tiap hari. Karena diajari tidak bisa-bisa jadi orang. Bahkan sampai meninggal, dicambui klenger, ditendang, dilosor, kena natap lantai. Akhirnya kedua orang tuanya kalau masuk penjara. Ini persoalan mental. Menjadi orang tua itu tidak mudah. Makanya ketika orang tua mendidik saudara, generasi muda, remaja mulai dididik nanti seperti ini. Tujuannya apa? Supaya mental itu terbentuk. Ditempa dengan berbagai persoalan, ditempa dengan kesulitan hidup, ditempa dengan penderitaan. Sekalipun saudara punya, ini catatan, sekalipun saudara punya uang di sakumu, kasih anakmu sebatas anak itu mampu mengendalikan. Amin. Ngasih anak, kasihlah anak sebagaimana anak itu mampu mengendalikan uang. Kalau belum mampu mengendalikan, saudara kasih over, maka anakmu tidak akan terbentuk mentalnya. Mentalnya bukan mental seorang petarung yang siap menghadapi kompetisi kehidupan. Dididik, dibimbing untuk menghargai jerih lelah orang tua. Dididik supaya mentalnya terbentuk menghargai sebuah perjuangan. Dengan begitu nanti anak-anak ketika suatu saat sudah masuk rumah tangga, mereka siap mempertanggungjawabkan. Aku sudah diajari papaku, aku sudah diajari mamaku, bahwa aku harus berjuang. Apalagi sudah punya anak, aku harus berjuang untuk anakku. Berjuang tidak untuk materinya saja, bagaimana berjuang supaya spiritual anakmu kelak berkualitas di hadapan Tuhan, seperti Daud. Supaya anak-anaknya berkualitas di hadapan Tuhan. Dari sekian anaknya Daud, puji Tuhan, muncul sosok Salomo. Setelah Salomo, Rehabiam, rodo nakal, kurang setia dengan Tuhan, akhirnya kerajaannya pecah. Yerobeam yang dulu anak buahnya akhirnya membentuk konspirasi sendiri. Pecah jadi 10 bagian setelah Salomo. Rehabiam menghadapi tantangan yang tidak mudah waktu itu.
Tetapi paling tidak dalam sejarah, Daud sebagai orang tua punya tanggung jawab mengorbit anaknya menjadi anak yang setia kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudara, bagaimana proses demi proses, tantangan demi tantangan, ketika saudara masih berada pada otoritas perlindungan Tuhan, pengajar firman Tuhan, maka satu kepastian bahwa kemuliaan Tuhan, perlindungan Tuhan, kemenangan yang dari Tuhan pasti sedia dilimpahkan dalam hidup saudara. Sebab itu dari ketujuh jemaat itu masing-masing selalu ditekankan, barang siapa bertelinga. Dari jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Smyrna, Philadelphia, sampai ke Laodikia, dikatakan di sana, barang siapa bertelinga. Coba dibaca. Pasal 2 kita mulai ayat 7. Siapa bertelinga, hendaklah mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ya. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Jadi barang siapa bertelinga, hendaklah mendengar. Sekarang ayat yang ke-11. Siapa bertelinga, Hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. jadi setiap tindakan berkemenangan maka ada kemuliaan. Pada kurun waktu terakhir untuk ketujuh jemaat ini, Tuhan menetapkan satu standar, menerapkan standar yang tidak bisa diubah, tidak bisa ditolak. Menolak berarti tanpa kemuliaan. Menerima berarti berkemenangan, siap menerima kemuliaan. Ayat 17. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerima. Ya, jadi masing-masing ada kemuliaan ketika jemaat melaksanakan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Kepada jemaat Tiatira juga begitu. Dikatakan ayat 26, dan barang siapa Menang dan akan melakukan pekerjaanku sampai pada kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan dirembukan seperti pengikat tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. tidak ada kemuliaan tanpa kita dengar-dengaran. Sebab dengan dengar-dengaran itu kita bisa menentukan langkah apa yang harus aku kerjakan. Kalau kita salah mendengar, ini kehendaknya Tuhan, kehendaknya Roh, atau angin, suara-suara asing yang saudara dengar. Ini pentingnya kepekaan batin. Dan kalau saudara yakin itu suara Roh, kehendaknya Roh, cepat-cepat kerjakan. Sebab Tuhan juga paham di balik tindakanmu atas kehendak Roh itu ada kemuliaan.
di balik kemenangan. Amin. Jangan menganggap firman itu berlalu, itu sejarah dulu. Wahyu progresif itu untuk sekarang. Kalau dulu Tuhan menguji hamba-hambanya, Nuh ditugasi, diuji oleh Tuhan dengan cara yang demikian. Abraham diuji dengan cara yang luar biasa. Yakub diuji dengan cara yang demikian. Yusuf diuji dengan cara yang luar biasa. Masing-masing menjalani semuanya dengan baik karena dengar-dengaran suara Roh. Kepada jemaat Sardis juga begitu demikian. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikat. dikatakan siapa bertelinga, Hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan kepada jemaat-jemaat. ya, dengaran apa yang dikatakan Roh. Jemaat Philadelphia, barang siapa menang, ia akan kujadikan sokok guru di dalam bait suci Allahku. Dan ia tidak akan keluar dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Sekalipun jemaat Philadelphia ini termasuk jemaat yang kecil, kemampuannya kecil, terbatas, tetapi jemaat Philadelphia ternyata menjadi sokok guru bait Allah. Kalau Philadelphia menang, mengatasi setiap apa yang dihadapi, mengatasi setiap ujian demi ujian. Kalau Philadelphia dengar-dengaran, maka Philadelphia menjadi sosok jemaat yang tampil cemerlang, laksana sosok kaki dian emas. Sampai kepada jemaat Laodikia, barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, Bagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tatanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. ya. Jadi mencapai kemenangan demi kemenangan itu tidak terlepas dari kepekaan masing-masing pribadi di dalam mendengar suara Roh. Di dalam aktivitas apapun, kalau saudara belajar punya kepekaan dan kepekaan batinmu semakin kuat bahwa apa yang saudara kerjakan itu atas kehendaknya Roh. Saudara konfirmasi Roh, berdoa mohon kekuatan Tuhan untuk akal pikiranmu, hatimu dibuka oleh Tuhan, maka Tuhan akan menuntun saudara tentang apa yang akan saudara kerjakan. Kalau saudara merasa belum peka tentang hal itu, Tuhan menaruh seorang hamba Tuhan di tengah-tengah saudara, bisa bertanya langsung di sana. Dia akan berdoa dan Tuhan memberi petunjuk dan akan disampaikan kepada saudara. Kalau saudara percaya, saudara memahami kehendaknya Tuhan, saudara pasti berkemenangan. Saudara akan bermasalah ketika sudah dapat konfirmasi Roh, saudara berbantah-bantah, degil, wangkot, wis wangkot, ngotot, belot, kokot, welek kabeh. Wangkot, kok digandani kok muaya, alok wangkot,
kokot kisah, itu kokot. Saudara, itu banyak yang dipakai oleh Tuhan. Karunia Tuhan percayakan pada saudara. Tetapi kalau saudara tidak dengar-dengaran suara roh, saudara cenderung mendengar suara asing, dirasa-rasa. Seperti Petrus, dirasa-rasa. Kok anginnya kok kencang? Dirasa-rasanya karo Petrus. Akhirnya tenggelam. Yang tadinya Petrus bisa berjalan dengan kekuatan firman, berjalan di atas air. Tetapi ketika dirasa-rasa ada angin di luar, dirasa-rasa oleh Petrus, akhirnya Petrus tenggelam juga. Banyak di antara saudara sudah bisa mendengar, menangkap suara roh itu. Tetapi seringkali akalmu terlalu berat, terlalu kuat, menolak kehendaknya roh. Karena akalmu terlalu kuat, menolak kehendaknya roh. Saudara, seringkali capek saudara itu karena saudara, bukan karena Tuhan. Cobalah belajar bersyukur. Tepat pada waktunya Tuhan pasti datang melawat saudara. Seperti Tuhan datang mendatangi murid-murid ketika mereka sudah lelah, kepayahan mendayung. Ketika mereka sudah payah mendayung perahu itu, maka Tuhan datang menghampiri murid-murid. Ketika Tuhan naik ke perahu murid-murid, redalah angin sakal itu. Tuhan ngerti kapan saudara dalam kondisi payah, saking capeknya tidak bisa berbuat sesuatu. Tuhan sangat ngerti. Amin. Tuhan sangat ngerti. Kan Tuhan yang nyuruh. Tuhan itu konsekuen. Tuhan yang nyuruh loh ya. Murid-murid kan disuruh mendahului nanti baca lagi di rumah, kan sudah berapa kali kita baca. Tuhan menyuruh murid-murid mendahului mereka, mendahului Tuhan. Akhirnya mereka berangkat atas kehendak roh, atas kehendak Tuhan. Jadi kalau saudara berangkat melaksanakan tugas tanggung jawab apa saja, kalau itu kehendaknya roh, karena saudara dengar-dengaran, Tuhan bertanggung jawab kalau ada apa-apa. Amin. Amin. Tuhan bertanggung jawab. Mau keluar kota, berdoa, Tuhan, saya mau keluar kota. Tuhan berkenan, Roh Kudus memberikan petunjuk dalam hati dan pikiran. Tuhan pasti memberikan petunjuk. Kalau Tuhan tidak menghendaki saudara ketimbang berangkat terjadi sesuatu, Tuhan pasti kasih tanda sesuatu untuk saudara tidak berangkat. Tapi kalau Tuhan ngasih tanda sudah berangkat, kalau di jalan ada sesuatu, Tuhan bertanggung jawab atas saudara. Amin. Amin. Ini baiknya Tuhan. Tapi nek kita budal dhewe ngotot, dikandani wangkot, diguyu karo Tuhan. Berarti sudah pernah diketawain Tuhan. Sudah pernah lihat anakmu tok kandani ngeyel, dia bertindak sendiri, dia kerjakan sendiri sampai ngotot, rono-rene akhirnya gagal. Apa yang dia kerjakan? Juga kan mati sudah sebagai orang tua kapok kan dari mau kok ngengkel masih ngono toh. Tapi Tuhan juga tidak segitu-gitunya sih. Tuhan itu penuh kasih. Bagaimana tandingan ya Tuhan pasti menang kok ya. Iya kan? Iya kan Tuhan itu pasti menang atas kita itu. Kita ini siapa? Kita ini debu. Untuk itu jangan ada yang keraskan hati ketika Tuhan itu sedang menempa kita. Ibrani pasal 3. Ibrani pasal 3.
Ayat 7. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, ya, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. ya, terus Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati, dan mereka tidak mengenal jalanku. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. jadi Tuhan mengingatkan kembali. Ya, Rasul Paulus mengingatkan jemaat, orang-orang pilihan Tuhan. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Di hadapan Tuhan, saya pribadi, kita semua masing-masing sedang dididik oleh Tuhan, berada pada tahbisan, berada pada posisi yang ditempatkan Tuhan. Dan itu mengandung sebuah tuntutan, tanggung jawab, kerelaan, kemurnian hati yang perlu proses panjang. Saudara ditempatkan Tuhan sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai mama, ibu atas anak-anak. Saudara lahir di tengah-tengah keluarga, bapak dan ibumu. Sebagai anak laki, anak perempuan, saudara ada di tengah-tengah keluarga itu. Tuhan punya mau supaya saudara tampil sebagai sosok kaki dia, emas. Tuhan yang menempatkan saudara di tengah-tengah keluarga itu supaya keluarga itu bisa terang. Ada karunia yang ada di dalam dirimu sebagai anak. Ada karunia roh yang ada dalam dirimu sebagai seorang mama, sebagai seorang ayah. Kaki dian ini kalau menyala semuanya, maka keluarga kita menjadi keluarga yang dipenuhi kemuliaan. Kalau ada nyalanya kurang terang, sediakan dirimu untuk dicepit, dibersihkan. Nanti kalau sudah bersih dipasang lagi, dia tampil lagi. Dibersihkan lagi dengan rutin, maka dia tampil lagi. Ibarat ditegur, dikoreksi, harus seperti ini. Untuk bisa tampil seperti ini, hal-hal yang menghambat nyala terangnya itu harus disingkirkan. Ini perlu pelayanan yang ekstra, kontinu dilakukan setiap saat. Mendidik orang. Kita punya yayasan, di dalamnya kita siap dengan program mendidik anak-anak yang perlu bimbingan dari berbagai latar belakang. Itu bukan satu komitmen yang tidak mudah. Kalau orang tidak punya hati secara khusus, secara spesifik di sana, maka ngapain soro-soro ngurusi wong? Gembalamu di tempat ini ngurusi orang, bukan supaya orang itu berbuat sesuatu untuk gembala, bukan. Kami melakukan sesuatu bukan berarti supaya mereka berbuat sesuatu untuk saya, tidak. Berapa orang yang sudah misalnya lulus keluar dari tempat ini, di luar pulau, berapa orang pasangan nikah yang dulu masa lalunya seperti itu. Bahkan ada yang mau nikah aja dari keluarganya tidak setuju. Saya bertanggung jawab, mereka sudah sama-sama senang, disatukan oleh kekuatan Tuhan. Dalam keterbatasan waktu itu saudara tahu sendiri, saya doakan, saya nikahkan di tempat ini. Kalau sekarang jadi seorang hamba Tuhan, tanya mereka,
Apa saya minta sesuatu kepada mereka? Sekalipun sekarang di era media sosial yang serba mudah berkomunikasi, apakah saya komunikasi dengan mereka terkait dengan finansial? Tidak pernah. Nah, kalau tadi disaksikan worship leader sampai rekening yayasannya sempat blank. Nah, dana masih pendanaan kan masih intern. Kadang belum sempat dimasukkan sana sudah dipakai belanja ini, belanja itu, tidak sempat masuk rekening. Ada saldo sekian, sudah berjalan sekian, tahu-tahu ditengok blank. Harus ganti baru. Saya urus untuk baru pembaharuan, ganti nomor dan sebagainya. Selesai. Setelah selesai, selang berapa hari masih minta, ada orang mau transfer katanya. Orang itu dipakai Tuhan. Jadi saya anjurkan kalau saudara bisa nyisihkan, atau kalau saudara punya relasi, saudara jangan malu. Yayasan ini kita dirikan untuk menolong banyak orang. Kita bisa mengelola, kita bisa berbagi. Kalau lewat yayasan kan bisa terpantau. Kalau punya relasi tidak masalah, ceritakan visi kita seperti ini. Jadi untuk ngurusi anak-anak, ngurusi pelayanan sosial, banyak yang harus kita kerjakan. Perlu pendanaan. Dalam kondisi seperti ini perlu banyak orang yang ditolong. Bukan perusahaan ini, yayasannya bukan perusahaan, jadi bukan profit oriented, tidak ada. Makanya perlu pekerja-pekerja sosial, full timer. Saya sedang bergumul, sedang berdoa untuk personel yang punya hati menjadi pekerja sosial. Nanti aktivitas keluar kota semakin padat. Perlu ada sopir, pemajikan masih harus bekerja untuk menopang operasional yayasan juga. Ya, warung dulu lumayan ada pemasukan, ibarat untuk sehari 2 hari. Dulu pernah begitu. Ditambah COVID-19, oh ya, kadang tidak ada sama sekali. Orang datang itu tidak ada sama sekali. Jadi operasional yayasan setiap saat yang mandiri, dari berkat pengembalaan, berkat anak-anak, semuanya berjalan sampai sekarang karena kemurahan Tuhan yang luar biasa. Dan karena Tuhan yang berkehendak, maka ya saya yakin Tuhan pasti pakai siapa saja. Setahap demi setahap, karena caranya Tuhan seperti itu, setahap demi setahap. Yayasan ini istilahnya dari merangkak, satu saat bisa berjalan, berdiri, berjalan, bisa melawat banyak jiwa-jiwa. Ini perlu tahapan demi tahapan, perlu orang-orang yang punya hati, betul-betul full timer.
tidak mengharapkan gaji, karena pekerja sosial itu tidak ada gajinya. Justru malah bekerja keras untuk membiayai operasional yayasan. Jika nanti ada orang-orang perlu ditolong, kita siap nampung. Sekarang masih terbatas karena pekerja sosialnya juga masih kurang. Kalau saya keluar kota, ada orang-orang yang siap mengelola secara khusus ngawasi anak-anak. Kalau nanti ada bayi, ngurusi bayi 1, 2, 3, ngurusi bayi sitok enek nangis. Ini tidak gampang. Sampai anak itu tenang. Dan suatu saat dikasih bayi 5 ngomongnya, orangnya hanya 1, berapa ya? Saya kira nangis, minta susu, suami tidur tirong misalnya kalau dewe. Nah sini juga minta susu. Yang sana juga begitu, guys. Harus ada orang-orang yang memiliki loyalitas, betul-betul terbeban dengan jiwa. Dan saya terlalu yakin Tuhan yang berkehendak yayasan ini berdiri, dan Tuhan pasti menyatakan pemeliharaannya. Amin. Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Aku sukacitamu melimpah dalamku. Menari dan bersuka, lukisan gambarku, selamat sungai sukacitamu ada dalamku. Nanti untuk ibadah minggu nanti kita kondisikan, nanti di sana, di sini, di sana, di sini, supaya karena ini penyesuaian. COVID sampai kapan? 2002 mungkin. Jadi yang rencana nikah putuskan. Jangan nanti tahun depan sudah hilang, sama bilang nggak ada COVID ini dalam waktu cepat hilang. Jadi kalau yang mau nikah siapkan aja. Jadi jangan nunggu COVID hilang pulih kembali, tidak ada pulih. Jadi saudara tahu aja, tahu firman kok, ya kan? Jadi memang begitu kondisinya. Direncanakan kapan supaya semua kerjaan dengan baik. Jangan sampai nanti kondisinya sudah nurung nikah repot kesana. Kita bangkit diri, kita akhiri dalam doa. Silakan menikmati sarapan pagi seadanya yang sudah disiapkan teman-teman. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya kasih setia Tuhan terus melimpah atas hidup saudara.
kita mendapat kemurahan dari hari ke hari, memasuki tempaan demi tempaan. Kita mendapat kemurahan memasuki didikan demi didikan. Kita syukuri semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sucikan, kuduskan setiap persembahan kami menjadi persembahan yang diperkenan Tuhan. Bahkan seluruh hidup kami menjadi persembahan yang hidup, dengan aktivitas kekudusan, dengan aktivitas kebenaran. Saat di rumah bersama keluarga, saat dalam perjalanan bekerja, saat di tempat pekerjaan, di kantor pemerintah, kantor perusahaan, saat di toko, saat di gudang, saat di sawah, saat di tempat pertanian, peternakan, semuanya tidak lepas dari perlindungan Tuhan. Kami percaya Engkau yang memilih kami, Engkau yang memilih seluruh umat-Mu, dan janji-Mu pasti, perlindungan-Mu pasti, Tuhan melimpahkan kekuatan, kesehatan atas seluruh umat-Mu, dijauhkan dari segala sakit penyakit menular, sehingga umat bisa bersaksi bahwa di dalam nama Yesus ada mujizat, ada pertolongan, ada kesembuhan, ada pemulihan yang luar biasa, menyertai, melindungi anak-anak kami yang studi. Berikan hikmat, kecerdasan, kepandaian dari Tuhan. Terima kasih Bapa, menyertai kepulangan kami dengan aktivitas masing-masing. Seluruh aktivitas sepanjang minggu depan Tuhan menyertai kami untuk memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya segala kuasa, kekayaan, kekuatan, hikmat, kurman, kemuliaan dan puji-pujian dan cahaya kasih Bapa menciptakan suasana damai, suasana sukacita, suasana tenang, tentram dalam hidup keluarga kami. Ibadah kami diberkati Tuhan. Dengan ucapan syukur kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.